Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu yang saya hormati, yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, sehat, sempat, dan utamanya adalah iman Islam. Mari terus kita syukuri dengan sebaik-baiknya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, monggo dalam kesempatan pagi hari ini, dalam kita melaksanakan salah satu kewajiban kita thalabul ilmi, juga niatkan dengan hati yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan kesiapan yang sungguh-sungguh, dengan upaya yang sungguh-sungguh agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan kita berada di majelis ini, Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Monggo bapak-bapak yang di luar, itunya snacknya dibawa masuk aja nggak apa-apa. Itu bukti dari kesungguhan kita belajar ngaji, nggih. Kalau memang niat kita ngaji masuk ke dalam, snacknya dibawa, enggak masalah. Monggo Pak, yang di luar Pak, masuk ke dalam Pak. Kita mulai ngajinya sudah mulai, jadi ya agar semangat kita bareng-bareng. Baik, terkait dengan bab sholat berjamaah, bab sholat berjamaah serta sedikit hikmah yang akan kita bicarakan bersama-sama. Baik, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat terkait dengan sholat berjamaah. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu sekalian dengan orang-orang yang rukuk. Nah, artinya rukuklah dengan orang-orang yang rukuk itu ya berjamaahlah. Orang mungkin perintah kon rukuk tok. Allahu Akbar rukuk, kemudian bubar, ya tidak. Maknanya memang adalah sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Artinya adalah berjamaahlah. Nah ini, di Al-Baqarah ayat 43. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102, Allah juga mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Ya. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu memimpin sholat bagi mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama kamu. Nah ini nggih. Jadi hendaklah ya ada sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu. Maka hukum sholat berjamaah itu memang ulama menjadi ikhtilaf, berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu hukum sholat berjamaah di masjid. Nah itu nggih. Nah kalau di Muhammadiyah sendiri itu mengatakan bahwa hukum sholat sholat berjamaah adalah sunnah
muakkadah. Kalau Imam Malik mengatakan wajib fardu ain. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Imam Hanafi, Imam Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Itu nih. Nah, ini pendapat para ulama. Panjenengan cocoknya yang wajib apa yang sunnah muakkadah? Apa yang fardu kifayah? Nah, biasane oleh cocok-cocoke kowe diukur karo awake dhewek. Wanyong cocok sing sunnah bae lah. karena biar bebas kejere ya. Ya bukan begitu ya. Kita lihat beberapa dalil itu nggih. Jadi memang ya dari dalil ini pun, dari ayat ini ternyata ulama menafsirkannya, oh kalau begitu tidak semuanya disuruh sholat, sebagian supaya sholat bersama kamu. Jadi kan gini ya, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama kamu, sehingga para sahabat mengambil ayat ini sebagai dalil. Oh bukan wajib, itu bukan wajib. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Yang penting sudah ada yang sholat berjamaah, yang lain gugur kewajiban. Karena memang tidak semuanya. Nah kemudian yang lain lagi menjadi sunnah muakkadah. Nah sebaiknya sholat ya dilakukan secara berjamaah. Karena memang ada apa? Ada pahala ya yang diinformasikan kepada kita bahwa sholat berjamaah itu lebih baik ya, dan akan mendapatkan pahala berapa? 27 kok 72. Kebalik ya. 27 atau dalam riwayat yang lain 25. 25 atau 27. 25 atau 27 itu bukan bilangan yang sedikit, iya kan? Umpamanya kan kalau misalnya diberi bonus nggih, 3 kali lipatnya saja itu kira-kira sudah bahagia apa tidak? Bonus gajian Butini bulan ini dikasih bonus 3 kali lipat. Kayaknya nganti kelalen orang ngaji. Pikirannya maring mall mengko lho ya, arep belanja apa gitu loh. Ya, itu seperti itu. Lah ini berapa? 25 kali lipatnya. Atau 27 kali lipatnya, apalagi 27. Ya kalau 25 saja itu sudah luar biasa. Kok kadang-kadang orang tertarik, dan memang sedikit yang tertarik. Nggih mboten? Sedikit yang tertarik. Nyatane ya sing maring masjid jamaah adzan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya setitik. Nggih kan? Setitik. Akeh nek Jumatan tok. Nah Jumatan iya kebek, tapi di luar Jumat ya paling-paling 11 be imam karo gini nang kanak-kanak Pak, nang kanak ya kebek, percaya nyong lah, percaya bae lah. Kebek soft pertama gitu kan, soft kedua ketiga ya embuh gitu. Oke baik, maka kita tingkatkan Bapak Ibu, apalagi ya kita yang insya Allah sergap ngaji, nggih, sergap menuntut ilmu, maka sholat berjamaah ini ya monggo diupayakan betul-betul. Tiada sholat wajib tanpa berjamaah, harus menjadi prinsip kita Pak. Ya, tiada sholat wajib yang saya laksanakan tanpa berjamaah. Berarti dimanapun, kapanpun, ya itu berusaha untuk sholat berjamaah kecuali uzur. Kalau uzur ya jelas ya boleh tidak berjamaah. Itu termasuk ibu-ibu sama, ibu-ibu juga sama. Monggo berjamaah kalau tidak di masjid, di musola atau dimanapun kita berada. Maka kita akan lanjutkan pembahasan ini. Nah ini ya dalilnya apa tadi yang saya sampaikan itu hadis riwayat Imam Bukhari. Rawalhu Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Salat jamaah itu melebihi keutamaan salat sendiri dengan 27 derajat. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim itu bi sab'in
bi khamsin wa ishrina darajah. Tidak saya kutip ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jelas hadisnya sahih bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Lipatannya 27 derajat, kan luar biasa. Gampangan nek cara wong mien gue sholat dewekan ulih siji, sholat berjamaah ulih 17. Kepengin sing siji apa 17? Temenan. Ya kayak gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nih. Baik, kita lanjutkan. Dalil berikutnya akhraja sittah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Nah ini nggih. Jangan kita menjadi seperti orang munafik. Yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, orang munafik itu sangat berat untuk berangkat sholat nopo Pak? Sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya jerene wis ngantuk, ya. Sholat subuh ngantuk. Ya Allah. Iya, kita munafik. Ya. Nah kene kan orang beriman semua. Ya. Aja ora beda Pak. Aja ora beda. Ya Allah, harus beda lah. Kita kan bukan orang munafik, maka harus beda. Jangan ikuti ya kemalasannya orang-orang munafik. Ya Allah, luar biasa Pak. Dari sisi apapun sesungguhnya, bahkan non muslim sekalipun yang namanya bangun pagi itu manfaatnya sangat luar biasa. Tidak tidur juga setelah sholat subuh itu juga manfaatnya luar biasa. Lah kalau setelah sholat subuh tidur lagi itu juga ya melanggar apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut para peneliti ya kalau habis sholat subuh kemudian tidur lagi itu jere apa? Akan menjadikan orang cepat pikun. Cepat pikun loh Bang. Kemudian bebel pikirannya, menjadi pemalas. Itu kalau setelah sholat subuh tidur. Boleh tidur setelah syuruk Pak. Setelah matahari terbit. Nah itu dibolehkan. Kalau memang apa? Betul-betul ngantuk semalam lembur misalnya. Nah semalam lembur. Maka jangan setelah sholat subuh. Itu Bapak Ibu. Ini. Jadi inna athqala sholatin 'alal munafiqin. Ya. Salat yang terberat bagi orang-orang munafik, salat isya dan salat fajar, salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau mereka andaikan mereka ngerti keutamaannya, maka mereka itu akan apa? Akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Salat subuh Pak nggih. Wong salat sunnah saja khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Salat sunnah fajar nggih, itu kan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Nggih. Lah apa maning salat wajib. Lah wong salat sunnah be khairum minad dunya wa ma fiha. Itu menggambarkan salat subuhnya jauh lebih utama dari itu. Enggak mungkin salat wajib itu kalah utamanya dengan salat sunnah. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Itu nggih. Khairum minad dunya wa ma fiha. Sementara kita seneng banget ngejar dunia. Nggih kan? Nek ngejar dunia ngotote pol. Tapi kon salat subuh males. Ya ini Pak. Mulane akeh wong Islam ora sugih-sugih karena tangine pada awan-awan. Wong sing tangi gasik ora sugih-sugih Ustaz. Insyaallah. Ya Allah. Itu Bapak Ibu nggih. Ini luar biasa ya. Jadi apa namanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Kita setelah bangun mencari dunia semangatnya pol-polan, maka jangan sampai lupa sholat fajarnya, sholat subuhnya, sholat sunnah fajar maksud saya,
sholat sunnah fajarnya, kemudian sholat subuhnya, kemudian setelah itu kita zikir paginya, baca Qur'annya, baru nanti beraktivitas. Nah itu Pak, beraktivitas golek dunia. Memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah apa Bapak Ibu? Sudah menciptakan dunia seisinya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah sudah menciptakan dunia seisinya untuk kamu sekalian. Artinya apa? Kita diberi amanah untuk mengelola dunia seisinya. Ya, yang ada di daratan, yang ada di lautan, dan juga yang ada di dalam bumi. Nah sekarang lagi rame kan? Rame tambang rafia, tambang dadung gitu ya. Karena ini ya, lagi rame masalah tambang yang akan ya sebagian mungkin nggak tahu tambang yang mana akan dikelola oleh atau Muhammadiyah dan NU itu diberi kesempatan untuk mengelola tambang. Nah ini pro kontra, harusnya nggak mau merusak dan sebagainya. Lah kalau tidak mau kemudian selalu dikelola oleh mereka yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan atau berangkat mengelola alam ini karena amanah dari Allah, ya akan seperti ini terus juga. Ya akan tambah rusak, kan begitu. Maka yang kita harapkan dengan dikelola oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengelolanya karena semangat amanah dari Allah, ya mudah-mudahan itu lebih baik. Setidaknya meminimalisir madorot. Itu Pak. Jangan kita terus selama ini rusak ya karena yang mengelola siapa? Apakah yang mengelola ingat dengan Allah apa tidak? Untuk kepentingan umat atau kepentingan pribadi. Nah itu persoalannya. Kalau persoalan merusak, janjane kulo panjenengan sedaya juga sering merusak alam kok, lingkungan. Nggih. Buang sampah sembarangan, buang sampah nang kali, buang sampah nang pinggir dalan. Apa orang merusak lingkungan Pak? Merusak lingkungan. Maka kita mulai dari diri kita. Ya, jangan merusak lingkungan. Maka sering saya sampaikan, sampahmu tanggung jawabmu. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di bumi setelah Allah bikin bumi ini baik. Sering saya ceritakan, pernah saya share juga Pak. Pernah saya share dulu di apa namanya status ya. Saya pernah lewat, tapi sekarang sudah bersih alhamdulillah. Lewat sebelah Man 1 PWT. Man 1 Purwokerto sebelah selatannya, kan lewat dari sana kan, dari utara saya gitu kan, atau dari selatan. Itu di pinggir jalan Pak, sampah berserakan. Padahal bukan tempat sampah, nggak ada tempat sampahnya. Ini saya pikir ini bukan orang-orang, nggak tahu orang mana, ya mungkin orang perumahan juga kan, nggak punya tempat sampah mungkin, atau yang ngambilin sampah, ya ditaruh di pinggir jalan. Ya Allah, kan pemandangan yang wah, kok jorok banget ya, wong Islam ya gitu loh. Ya Allah. Maka saya sampaikan, sampahmu tanggung jawabmu. Kalau kita tidak membayar orang yang setiap saat ngambil, ya dikelola dengan baik, jangan membuang sembarangan. Itu diantaranya Pak. Nah ini maka kita berharap, kita berdoa saja kalau nanti benar Muhammadiyah dan NU mengelola tambang, nggak tahu tambang apa yang akan dikelola, bisa meminimalisir madorot, meminimalisir madorot, mengurangi kerusakan dengan pola kelola yang sesuai dengan syariat, memperhatikan kemanfaatan, kemaslahatan umat. Nah itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Nih, kalau dibiarkan terus dikelola oleh orang-orang yang mengelolanya bukan dasar amanah, ya akan terus rusak. Mudah-mudahan saja seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkait dengan dunia seisinya ya. Jadinya tekan tambang. Baik.
Kemudian walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nasi thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum khuzamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna as-shalah fa uharriqa alaihim buyutahum. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil bagi mereka yang mewajibkan. Ya. Kenapa Imam Malik mewajibkan? Ya, antara lain dalilnya adalah ini, bahwa Rasulullah SAW itu hendak membakar rumah orang yang tidak berangkat ke masjid tanpa uzur, tapi hanya hendak. Ya, belum pernah terlaksana. Ya karena apa? Ya karena sahabat Nabi kalau sholat berjamaah ya mereka selalu ke masjid. Nah ini. Walaqad hamamtu, mau aku rasanya. Berarti kalau mau aku rasanya bahasa Jawane sinapa nggih? Mau aku rasanya, janjane nyong kepengin ya, janjane aku kepengin. Nah, itu ya. An amura bis sholati, menyuruh orang untuk qomat dan sholat, ya. Dan menyuruh salah seorang menjadi imam. Artinya imam Nabi tidak ngimami. Ketika datang waktu sholat itu janjane nyong suatu saat kepengin nggih, qomat sing imami liyane, tapi Nabi tidak ikut jamaah. Lahar maring di ngajak sebagian jamaah keliling ngontrol para sahabat, ya, ngontrol orang-orang lingkungan kepada maring masjid apa orang. Kalau ada ternyata yang tidak berangkat ke masjid tanpa uzur, maka akan aku bakar rumahnya. Nah ini, maka Imam Malik dengan hadis ini mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Selain nanti ada dalil yang bahwasanya pada saat perang pun, pada saat perang saja Rasulullah tetap berjamaah, yaitu dengan nama sholat khauf. Sholat khauf. Perang saja ketika tidak aman berjamaah, apalagi ketika aman. Bahkan lebih utama ketika aman. Nah, menurut Imam Malik begitu. Nah, ini apa Ibu ya? Jadi maka sebagian yang lain kemudian apa? Ini bukan berarti keharaman atau ketidakbolehan atau menjadi wajib, tapi ini adalah suatu takkid, kesungguhan. Maka menjadi sunnah muakkadah. Karena tadi ada sebagian, nah ya. Jadi hendaklah sebagian ya, sholat bersamamu, berarti ada sebagian yang lain tidak. Nah seperti itu. Jadi sunnah muakkadah. Oke, baik. Kalau saya sendiri memang jelas ya, mengikuti pendapat yang sunnah muakkadah gitu. Ya, maka tetap Bapak Ibu usahakan pokoknya datang waktu sholat ya berjamaah, ya berjamaah. Kemudian hadis berikutnya, rawah Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min thalathin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihi musallatu illa stahwadha alaihimus syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tiap ada 3 orang yang tidak mau adzan dan tidak mau mengadakan sholat berjamaah, tentulah ketikanya dikuasai oleh setan. Jadi kalau dalam hadis ini kalau ada 3 orang kok sholatnya dewek-dewek, tidak dikumandangkan adzan kemudian sholat berjamaah, maka berarti ketiga orang itu dikuasai oleh setan. Itu dimanapun dia berada, ya. Dimanapun berada, tidak ditegakkan sholat berjamaah, istahwadha alaihimus syaitan. Maka ini menjadi perhatian kita, ketika bepergian kemana, sedang ada kegiatan di mana, jangankan 3 orang, 2 orang saja lakukan sholat berjamaah. Itu seperti itu, lakukan sholat berjamaah. Aja kemudian siji-siji. Ana wong telu siji nang pojok kana, siji pojok kana, siji nang kono gitu. Ya nu ora wawuhan apa jane gitu. Gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat berjamaah, Pak. Nggih. Monggo
subuh karo maghrib tok salate nggih. Kadang-kadang tambah isya. Nek agi ora ketempelan sifate wong munafik. Nek agi ketempelan sifate munafik, isane ora mangkat. Nauzubillah. Itu nggih. Padahal enggak ada uzur. Itu nggih. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam surat Jum'ah ayat 9 ini masih masuk pada bab Jum'ah, tidak saya lanjutkan bacanya ini. Nggih. Jadi Bapak Ibu, itulah muqaddimah hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Ketika kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu kira-kira dalam hati kita itu gimana, Pak? Yes, siap, apa? Wis ngertilah, wis ketmien gue gitu. Ya, kapan kita berkata dalam hati kita, siap insya Allah. Ya, itu kapan gitu kan. Dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk selalu sholat berjamaah dimanapun kita berada, nggih. Tentunya ya dengan ketentuan ya anak-anak batire, nek dhewe kan ya ora. Tapi berusaha kita cari orang untuk apa? Berjamaah. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Ini jam berapa? 6:30 baru ya? Oke. Kita lanjutkan. Al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamat. Nah, ini kita masuk kepada prosesi sholat berjamaah. Meskipun adzan dan iqamah itu Bapak Ibu, itu disyariatkan bukan hanya untuk sholat berjamaah. Sholat sendirian saja, sholat sendiri itu masyru' disyariatkan untuk adzan dan iqamah. Sudah pernah Bapak? Belum pernah. Dewekan nang omah adzan disit lah kesuwen. Ya, disunahkan. Bahkan nanti akan kita dapati hadis ada seorang pengembala ya yang berada di lembah jauh dari orang, kemudian dia adzan, qomat, salat, dibanggakan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia salat bukan karena manusia, tapi betul-betul karena Allah. Enggak ada yang lihat. Nah, enggak ada yang lihat sama sekali. Tapi dia tetap melakukan sempurna dengan adzan, iqamah semata-mata mengharap ridho Allah. Maksimal dia beribadah, maksimal, Pak. Ora kayak dewek. Dewek wis dikosor, suratane inna a'tayna, arwal ngasri. Lah jan, wis waktune mengko-mengkoan arep entek, nembe salat. Gue nek sapa gue? Nang kene ana ora wonge gue sing sok kaya gue. Ora ya. Ya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Idza hadara waqtus salatil maktubah. Ini mohon perhatian kepada para muadzin, nggih, para muadzin. Adzan itu kalau sudah masuk waktu sholat wajib. Jadi kalau belum masuk waktu jangan adzan, nggak boleh. Ulama mengatakan haram, jumhur ulama mengatakan haram, nggak boleh. Sebelum masuk waktu, urung subuh sholat subuh kecuali adzannya 2 kali kalau subuh. Berarti adzan pertama sebelum masuk waktu memang, ya jauh sebelum masuk waktu. Kemudian setelah masuk waktu baru adzan subuhnya. Zuhur otomatis. Ya setelah masuk waktu baru adzan. Idza hadara waktu sholatil maktubah. Sudah benar-benar masuk waktu. Oleh karena itu memang seorang muadzin itu harus paham kapan masuk waktu, paham waktu sholat. Di masjid ada jadwal sholat, di rumah ada jadwal sholat, di HP ada jadwal sholat. Itu Pak, ada jadwal arisan Bu. Nang omah jadwal arisan. Nang HP jadwal drakor. Ibu ora tahu jenis apa lah. Ya Allah. Ini jangan. Maka jadwal sholat itu penting. Di HP kita harus ada jadwal sholat Pak. Di rumah harus ada jadwal sholat. Karena apa?
Mbok suatu saat mati lampu. Udan terus mati lampu. Ora ana sing adzan, ora krungu. Nang omah ora ana jadwal salat. Ki janjane wis mlebu zuhur apa urung? Kan bingung kan? Nah, makanya jadwal salat itu penting. Apalagi untuk muadzin, nggih. Maka monggo jadwal salat yang di masjid ini itu senantiasa dikoreksi, Pak. Jamnya juga dikoreksi, jame dikoreksi, jame telat apa ora. Nek jame telat itu mending, nggih. Tapi nek jame kecepatan itu berbahaya. Janjane urung mlebu, tapi karena jame kemajon, kecepatan, ya, kepengen cepet tekan gitu kan. Nah, maka ini berbahaya. Belum masuk waktu sudah adzan, maka jangan sampai. Nah, ini Bapak Ibu, nggih. Jadi pertama, poinnya adalah adzan itu dikumandangkan apabila sudah masuk waktunya. Kita disiplin. Ya, itu bentuk daripada kedisiplinan kita. Oh iya, sudah masuk waktu adzan. Kalau belum ya aja. Oh, belum masuk waktu kok adzan. Ya jangan. Disiplin mengikuti aturan. Fal yu'adzin ahsanukum sautan. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, adzanlah. Siapa yang adzan? Orang yang paling baik suaranya. Ini Bapak Ibu. Nah, nek sing paling baik ora gelem ya sing gelem otomatis. Maka berusahalah. Ini pernah saya sampaikan kayaknya di sini ya. Sudah. Adzan iqamah sudah pernah. Oh, iya berarti sudah sampai apa? Apa sudah sampai sholatnya? Lah kok diem aja toh yo. Sholat berjamaah, Bu. Kalau sholatnya selesai yang itu. Sholat berjamaahnya belum ya? Oh, paling saya nyindir ini, paling nyindir apa? Singgung mungkin ya pembahasannya, saya nyinggung mungkin ya. Apa sudah betul-betul dibahas? Apa saya hanya nyinggung aja waktu itu? Itu nggih. Oke, kita cepatkan lagi. Jadi yang adzan itu adalah yang paling baik suaranya. Itu sunnahnya begitu. Ya kalau tidak ada ya siapapun gitu kan. Siapapun monggo adzan. Yang penting aja pediren. Nah yang kira-kira suaranya baik, panjang, ya wakafkanlah waktunya untuk jadi muadzin lah. Karena nanti di akhirat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu kan dipanjangkan lehernya. Ya, maksudnya ulama beda-beda pendapat. Akan dimuliakan, akan menjadi orang yang terpandang. Nah, itu luar biasa ya di akhirat nanti. Monggo, ya. Nah, itu. Oke, itu ya. Jadi kemudian wal yakul fi adzani subhi, ini sudah juga ya kayaknya ya. Ya kalau hujan, oh sudah toh. Ya sudah kita lewati saja kalau begitu ya. Lewati saja masuk. Berarti sudah selesai bab apa adzan dan iqamahnya. Sampai dengan berdoanya setelah adzan dan juga orang yang mendengar. Oh gitu ya. Oke. Baik. Sampai dengan doa antara adzan dan iqamah sudah ya. Oke. Baik, ya kita lanjutkan ke langsung ke sholatul jamaahnya. Ini juga sudah. Sholat berjamaah sampai oke. Baik, kita masuk ke sini. Sholatul jamaati, sholat berjamaah ya. Jadi adzan dan iqamahnya kita lewati. Apa itu sholat berjamaah? Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Yang namanya berjamaah itu al-jama'atu hiya al-irtibatul hasil baina sholatil imam wal ma'mum. Ya. Jadi sholat berjamaah itu adalah hubungan yang muncul antara ritme sholatnya imam dan makmum. Ya, jadi ada hubungan. Ya. Kapan makmum rukuk, kapan makmum sujud itu sangat terkait erat dengan imam. Makanya seorang makmum enggak boleh nganggo karpet dewek. Yang sering terjadi adalah imam sudah duduk tasyahud,
makmum masih sujud baik. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Kalau sholat sendirian monggo. Sholat sendirian sujudnya mau sejam, 2 jam yang ngono. Sujud terus ora tangi maning yang ngono. Itu. Alhamdulillah. Agi sholat dipanggil Allah luar biasa Bapak Ibu. Kita harus bermimpi seperti itu. Sedang beribadah dipanggil Allah. Ajagi nonton dangdut dipanggil Allah. Waduh, na'udzubillah. Itu ya. Lagi sujud dipanggil Allah. Ya Allah. Indah sekali ya. Lagi sholat betul-betul. Itu. Namun nyun sewu, kalau sedang sholat berjamaah jadi makmum, ya tetap ikuti imam. Meskipun sujud itu adalah saat hamba terdekat dengan Allah. Di dalam hadis sebutkan begitu. Jadi saat hamba terdekat dengan Allah adalah saat sujud. Tapi aja kemudian sujudnya suwe pisan. Padahal dia jadi makmum. Bahkan Imam wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sujud baik. Ki janjane nu arep salat jamaah apa arep salat dewek. Maka itu udah enggak boleh. Nggih. Itu Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat di dalam salah satu penjelasan nggih tentang makmum di dalam ini nggih mana keadaan mana kondisi makmum. Nah ini Bapak Ibu ya. Kondisi makmum bersama imam di dalam kitab apa namanya Al-Kamil ya. Al-Insan Kamil ini ensiklopedi judulnya apa ya? Mukhtasar Al-Fiqhul Islami ya, halaman 600 ini terjemahannya ya halaman 676 ya. Ini beliau mengatakan ini. Jadi ini ada keterkaitannya imam dan makmum. Dan apabila tidak sesuai dengan aturan maka yang pertama ada seseorang yang mendahului imam ya, mendahului imam. Bahkan kadang-kadang tidak terasa sujudnya mendahului imam. Imam hurung tekan ngisor, makmume wis tekan ngisor disit. Bisa jadi juga karena kesalahannya imam. Urung bergerak takbir rampung sing ora weruh nang sebelah kanan misalnya. Nah, ini kan misalnya di sini imamnya kan tidak kelihatan. Nah, padahal imamnya baru takbir Allahu Akbar sampai kedengsel sujud. Orang yang jadi makmum tidak lihat bisa-bisa udah langsung mendahului. Kalau tidak ada niat mendahului karena tidak lihat, karena tidak ngerti, ya tidak mengapa, tidak salah, tidak berdosa. Tapi kalau lihat imamnya belum sempurna kok kemudian mendahului, ya melanggar dan sholatnya menjadi batal. Sengaja mendahului imam menurut Abdullah At-Tuwaijiri, Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri ini apa? Sholatnya batal. Jadi mendahului masa takbir, ruku, imamnya urung ruku, hal ini tidak dibolehkan. Dan kembali ke posisi semula. Dan apabila ya kemudian melakukan gerakan setelah imam, jika melanggar sholatnya batal. Nah, kedua, bersama-sama dengan imam ini pun tidak dibolehkan. Ya, sering terjadi nggih bersama-sama dengan imam. Ya, bahkan takbir imam kadang-kadang menjadi gerakane makmum. Jangan. Tidak boleh bersama-sama dengan imam pun tidak boleh. Nah, ini yakni gerakan makmum bersama-sama dengan gerakan imam saat takbir, ruku. Biasanya nek takbir ta ya ora. Nek takbir biasanya malah lambat. Arep ala doli nembe takbir. Biasanya kan gitu. Ya. Takbir. Tapi ruku, sujud, nah masih banyak orang sing barengi imam, Pak. Masih banyak, ya. Nah, ini. Maka hal ini tidak dibenarkan dan mengurangi pahala sholat. Sholatnya tetap sah, tidak batal karena barengi, nggih. Jadi pahala sholat berkurang, eman-eman, nggih. Kemudian yang ketiga, mengikuti gerakan makmum setelah gerakan imam. Nah, inilah yang benar. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, baru makmumnya Allahu Akbar. Juga jangan lama-lama. Selesai Allahu Akbar, langsung makmumnya Allahu Akbar. Jangan nunggu lama. Itu juga tidak benar.
Kalau itu kan berarti tidak ada keterikatan, tidak ada hubungan tadi, ya, irtibatnya. Itu Bapak Ibu, nggih. Rukuk, Allahu Akbar. Rukuk posisi imam sudah betul-betul Allahu Akbar. Rukuk baru makmum Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang nambah Allah, melu-melu bergerak. Imamnya nambah Allah, melu bergerak. Set, akhirnya nyampainya bareng. Itu jangan. Ibu-ibu juga akeh sing kayak gue. Ibu-ibu kene loh. Kayak ngerti-ngerti yo gitu ya jawabannya. Itu ya. Bapak-bapak ya akeh. Itu nggih. Karena apa, Pak? Tidak dijaga. Ya. Karena ketika sholat ya boleh sholat gue mengikuti kebiasaan. Ya, latah gitu nggih. Latah. Sholatnya latah. Jadi tidak dijaga. Oh iya, aku kudu mengikuti imam. Imam selesai baru ora. Biasanya ya udah ngikutin aja. Nah, itu Bapak Ibu. Yang benar adalah setelah gerakan imam takbirnya selesai, gerakannya sempurna, baru kita mengikuti. Rukuk, takbir Allahu Akbar, takbir selesai, gerakan plek sudah betul-betul imam rukuk, baru makmumnya Allahu Akbar. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menyelisihi makmum terlambat dari imam hingga imam pindah ke rukun yang lainnya. Hal ini tidak dibolehkan, mengabaikan tuntunan syariat. Jelas sama dengan yang pertama, batal. Nggih. Lah ini menyelisihi. Ya berarti kan ora jamangah nek menyelisihi. Yes ngono mam kowe rukuk disit, engko nyung tah engko. Lah ya. Makmumnya begitu ya enggak boleh. Imam bis rukuk Allahu Akbar meneng baik. Ora ruku-ruku. Barang imamnya sami Allahu liman hamidah nembe ruku. Lah ya berarti dia batal juga. Salat berjamaahnya. Itu Bapak Ibu nggih. Maka ya kita perbaiki. Itu Bapak Ibu nggih. Oke, itu namanya al-irtibatul hasilu baina sholatil imam wal ma'mum. Oke, jadi hubungan yang muncul terjadinya adanya hubungan yang muncul karena ritme sholatnya imam dan makmum. Itu begitu. Baik, kita lanjutkan. Hafidh ala sholawatil maktubati fi jama'atin. Berusahalah kamu mengerjakan sholat-sholat fardu, sholat wajib selalu dengan berjamaah. Kalau kita lihat berikutnya di mana? Fil masjidi awil musalla au ghairihima. Boleh di masjid, di musalla ataupun di selain kedua tempat itu. Kalau tidak ada masjid, tidak ada musalla, di rumah ataupun di mana saja, maka kerjakanlah. Kalau kita uzur datang ke masjid, maka di musalla. Uzur juga datang ke musalla, ya di rumah ataupun di mana saja. Itu, nggih. Nah, kalau kita lihat dalil daripada atau hukum ini sudah saya sampaikan tadi, nggih. Hukum salat berjamaah, ya. Maaf tadi ada sedikit kekeliruan saya sampaikan. Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Imam Syafi'i fardu kifayah. Dan yang mengatakan wajib itu bukan Imam Malik, maaf tadi saya sampaikan Imam Malik, Imam Hambali. Imam Hambali yang mengatakan bahwa salat fardu salat berjamaah itu adalah wajib. Oke, ya. Itu tentang hukumnya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, jadi salat berjamaah itu monggo dilakukan di mana saja, di mana saja. Terakhir, wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka. Ini juga hanya sudah pernah ya. Ini sampai mana sih jane kajiannya ini nang kene? Kayaknya saya kok rasa-rasanya kayak sudah pernah juga menjelaskan ini. Bahwa kalau datang menuju sholat berjamaah jangan tergesa-gesa. Sudah pernah? Apa belum? Oh belum ya? Oh kayaknya oke lah ya. Iya. Wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka.
Jangan tergesa-gesa ketika engkau mendatangi sholat berjamaah. Mangkat maring masjid aja gugup-gugup, Bapak Ibu. Wa in uqimatis sholah, meskipun sudah qomat. Jadi bapak-bapak aja ngomai ibune, Bu, gara-gara rikasi kesuwen, cepet ayu melayu, nggak boleh. Ya. Melayu ke padu, ke jungkel, ke priyan jajal. Malah ora sida maring masjid. Nah itu, meskipun sudah qomat, bojone aja domai. Tapi nek bojone kepengin ora domai, Bu, mulai dandan aja kesuwen. Mulai dandan udah, bedakannya dengan air wudhu saja. Golek apa jenengane kae? Ya. Apa sing ker-ker apa kae lah. Ya kaya gue lah ya, aku ora paham masalah. Bojoku ora tau bedakan sih tadi. Ya. Ini. Jadi jangan tergesa-gesa meskipun sudah qomat. Maka famshi ilaiha bisakinah. Datangilah sholat berjamaah tetap dengan tenang. Tapi bukan berarti gelendeh. Lah engko disit lah. Tenang bae tenang. Anak hadise kon tenang, kon aja gugup. Ya bukan begitu juga. Ya, malah gelendeh. Ya mangkat bersegera, tapi bukan tergesa-gesa. Bersegera bukan tergesa-gesa. Itu, Pak. Artinya bersegera apa? Aja tungkul ngapa-ngapa yang lain gitu loh. Sesuatu yang bukan uzur. Tapi kalau sedang makan ya selesaikan makannya, juga jangan tergesa-gesa. Makannya udah plok. Wah, enggak boleh juga. Makanya ya normal saja. Itu kita lihat dalilnya nih, nanti akan muncul juga ya. Lil ayataini wal ahadis al madzurat fil muqaddimah. Ya berdasarkan hadis-hadis ya dan ayat-ayat yang disebutkan dalam muqaddimah. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqal, ya Rasulullah innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjidi wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurahhisalahu farakhasalahu falamma walla da'ahu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu hal tasma'u nida qala na'am qala fa'ajib. Ini terkait dengan mendatangi sholat berjamaah. Jadi datang seorang laki-laki buta kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, saya itu buta, tidak ada yang nuntun aku ke masjid. Nggak ada yang nuntun, aku buta nggak ada yang nuntun ke masjid. Apakah ada rukhsah agar aku boleh tidak ke masjid? Pertama Nabi menjawab, na'am, ya, iya ada rukhsah, boleh silahkan, ya. Rakhasalahu, farakhasalahu. Rasulullah memberikan rukhsah. Ya wis, ora apa-apa, ora maring masjid. Orang itu kemudian kembali, balik. Nah, sebelum jauh dipanggil oleh Nabi lagi. Dipanggil lagi orangnya, datang lagi, tanya, apa kamu mendengar adzan? Orang itu menjawab, na'am, iya, aku mendengar adzan. Fa'ajib, maka penuhilah panggilan sholat berjamaah itu. Ini Bapak Ibu. Orang buta nggak ada yang nuntun ke masjid. Itu saja diperintahkan oleh Rasul untuk tetap berusaha berjamaah. Itu nggih. Apalagi kita kan yang tidak buta, dalane kepenak, masjidnya ora adoh. Itu nggih. Enggane ora maring masjid. Kebangetan apa kebangetan? Kebangetan. Jere njaluk surga. Ya. Patut apa ora kira-kira? Ya Allah. Itu Bapak Ibu. Nah ini hadis yang pertama. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkutu fi makanihi yasiran fanara wallahu a'lam anna mukthahu likai yansarifan nisa'u qabla ayyudrikahunna rijal. Ini terkait dengan sholat berjamaahnya ibu-ibu, perempuan, Bu. Ini ada khilaf memang ya di dalam memahami beberapa hadis. Katanya ada orang perempuan lebih baik di rumah. Ya, di rumah pun kalau di kamarnya itu lebih baik daripada di ruang tengah dan sebagainya. Nah, ini ya. Muhammadiyah bagaimana? Berdasarkan hadis ini
Perempuan pun itu lebih baik sholatnya berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah di rumah, di masjid. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi berjamaah di masjid itu tetap lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Ya, ini pemahaman yang dipakai oleh Tarjih Muhammadiyah. Gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu berjamaah ke masjid, berangkat. Apalagi insya Allah tidak ada fitnah. Karena beberapa hal ilahnya adalah fitnah. Mau terjadi fitnah. Zaman dulu makanya kan ibu-ibu tuh sofnya paling belakang. Bapak-bapak yang dewasa sofanya paling depan yang baik. Itu karena khawatir ada fitnah, tidak ada hijab. Ya, waktu itu. Nah ini maka kalau perempuan dewasa di depan kemudian laki-laki dewasa di belakang, khawatir terjadi fitnah. Ketemunya laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Nah itu seperti itu. Okay. Nah ini dalil bahwa perempuan juga berjamaah di masjid. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Ummu Salamah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila telah selesai mengimami sholat, salam tetap di tempatnya sebentar. Jadi tidak langsung pergi, tidak langsung keluar Nabi. Nah, kemudian para sahabat mengira-ira, kenapa Nabi tidak langsung pergi? Ya, mereka mengira apa? Agar para wanita pulang terlebih dahulu. Likai yansharifan nisa'u qabla ayyudrikahunnar rijal. Agar supaya para wanita pulang terlebih dahulu dan tidak tersusul oleh para laki-laki. Agar tidak tercampur laki-laki dan perempuan mangkat bali masjid. Mulanya yang penting memang ini ada fitnah di sana. Ya kalau berangkat ya ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak. Aja bapak-bapak bareng karo ibu-ibu ciwit-ciwitan. Ya nek bojone. Ya. Kemudian kandaan macam-macam jangan. Ibu-ibu dengan ibu-ibu berangkat. Bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dengan ibu ya istri suami istri enggak apa-apa gandengan, ya. Suami istri berangkat seperti itu. Nah itu Pak, insya Allah tidak ada fitnah. Sampai di masjid sudah kita sholat. Ya. Tidak ada masalah. Nah ini dalilnya ya. Jadi perempuan juga pada zaman Rasul, pada zaman Nabi juga sholat berjamaah di masjid dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Dan juga hadis yang lain itu suami tidak boleh melarang apabila ada istrinya yang minta izin untuk sholat berjamaah di masjid. Suami tidak boleh melarang. Istri izin, Jo, izin Jo. Apa Jo? Wah, si Jo Maria Jo juga. Bojo ya. Salat berjamaah ke masjid. Yus ngana mangkat. Lah bapake, lah rika kepriwe Jo? Aku tenang omah bae. Nah, berarti ke istrinya soleh, suaminya soleha. Itu jadinya begitu. Dunia jadi terbalik. Suami menjadi suami soleha, ya, istrinya jadi istri yang soleh. Nah jangan, maka ayo jadi suami yang soleh, istri yang soleha, bareng-bareng jamaah. Nah gitu, itu nggih. Baiklah sampai sini dulu nggih. Udah jam 7 lebih. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Jadi ketika kita sholat berjamaah, kita sebagai makmum itu ada beberapa kondisi. Ada makmum yang mengikuti dari awal, maka membaca surat Al-Fatihahnya juga ada beberapa ikhtilaf. Yang paling mungkin yang saya pakai berdasarkan tarjih itu adalah mengikuti bacaan imam. Jadi kita menirukan imam membaca Al-Fatihah, mendengar, karena kita bisa mendengar.
kita mendengarkan sambil membaca. Itu kalau kita dari depan, dari awal. Maka ketika imam membaca suratan, kita diam mendengarkan bacaan imam. Karena ulama sepakat ketika Al-Quran dibacakan, maka yang lain supaya diam. Termasuk di dalam sholat. Imam membaca jahar, bacaan jaharnya imam adalah memang untuk didengarkan oleh makmum. Itu begitu. Maka kapan kita membaca Fatihah? Kalau dari awal, saat imam membaca Fatihah juga. Kita mendengarkan sambil kemudian mengucapkan. Istilahnya dalam bahasa lain adalah menirukan atau mengintili bacaan imam. Itu kalau dari awal. Kemudian kalau masbuk, kita masbuk masih mendapati imam membaca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah semampunya. Baca Fatihah semampunya. Nanti setelah ya dipercepat bacaannya, dipercepat. Nanti setelah imam kok membaca suratan, diam. Ya. Jadi ketika imam baca suratan, diam. Ada yang membolehkan ya tetap dibaca tapi disegerakan begitu. Ya. Nah, itu kedua. Atau boleh juga membaca di sela-sela bacaan Fatihahnya imam. Itu tidak mungkin menurut saya, tidak mungkin, tapi itu dibolehkan. Nah, itu ya. Atau membaca di antara Al-Fatihah dan suratannya imam, jedaknya imam. Itu saya kira sangat mepet ya. Berhentinya imam itu kan tidak lama. Ya, waladhdallin amin. Apa nanti kita mau menyelesaikan? Enggak mungkin saya kira. Enggak mungkin. Ya. Tapi Imam Syafi'i membolehkan ketika terlambat seperti itu, kita misalnya imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Dia sedang baca suratan. Allahu Akbar, yang masbuk, Allahu Akbar. Menurut Imam Syafi'i boleh langsung baca surat Al-Fatihahnya, tapi dengan cara cepat, dicepatkan. Itu menurut Imam Syafi'i boleh. Dan di salah satu fatwa Tarjih Muhammadiyah juga dibolehkan seperti itu. Kalau ternyata kita datang itu sudah tidak membaca Al-Fatihah, sudah membaca suratan. Itu ya. Dan boleh juga ya dalam satu fatwa yang lain diam. Allahu Akbar, ya sudah dengerin bacaan suratannya imam. Itu juga boleh. Ya, boleh saja. Nah, kemudian apa? Bagaimana? Ya, dia ikuti terus. Ya, kalau dia mendapatkan satu rukuk, berarti dia dapat satu rakaat, meskipun tidak membaca apa-apa. Nah, itu berikutnya. Ya, jadi kita datang, Allahu Akbar, kok imamnya Allahu Akbar rukuk, ya sudah langsung ikut rukuk. Maka kita dapat satu rakaat, tidak perlu ditambah satu rakaat. Bahkan kita datang tuk, imam Allahu Akbar, kita belum takbiratul ihram, maka segera dengan tenang masuk Allahu Akbar. Selama imam masih rukuk, kemudian kita rukuk, bisa rukuk bersama imam, dapat satu rakaat dan tidak perlu mengulang rakaat itu. Itu begitu, ya, tidak perlu mengulang. Ini pendapat jumhur juga, meskipun ada khilaf, tapi jelas pendapat jumhur dan di Tarjih Muhammadiyah seperti itu juga. Itu jadi tidak mengulang gitu. Nah, kecuali kalau kita tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Kita sudah Allahu Akbar, ternyata imamnya langsung sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti kita tidak mendapatkan satu rakaat. Nanti kita akan sampai ke sana juga ya tentang itu. Saya kira demikian sementara jawaban saya. Jadi memang ada beberapa dalil yang kelihatan kontradiksi antara hadis dengan dengan ayat, yang kemudian kalau di Muhammadiyah jalan keluarnya dengan al-jam'u wa taufik, mengumpulkan hadis dan juga Al-Qur'an yang kelihatan ta'arud dikompromikan. Insyaallah besok saya jelaskan lagi. Oke. Saya kira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf saya harus lanjut ke Lumbir untuk hari ini karena Lumbir juga sudah mulai aktif kembali ya. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, barokah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.